Punya hobi mendengarkan musik itu adalah hobi yang sangat mahal. Apalagi kalau misalkan telinga kalian sudah di-upgrade dan sudah mencoba mendengarkan speaker-speaker atau headphone apapun itu dengan kualitas yang sangat keren. Jadi saran gue di sini adalah jangan sesekali telinga kalian mendengar atau mencoba speaker ataupun headphone ataupun headset atau apapun itu dengan kualitas yang sangat jernih. Karena jika itu bukan milik kalian, pada saat kalian kembali ke barang kalian yang jelek, maka telinga kalian tidak akan lagi dapat menerima itu. So, karena hal tersebut, gua akan bahas headphone ini. Jadi, ini adalah Soundcore Space Q45. Kenapa harus Soundcore? Karena tidak ada Sony. Dan sebelum videonya lebih jauh, headphone ini dijual dengan harga Rp1.800.000. Jadi, jika kalian punya uang Rp1.800.000 dan sedang ingin mencari headphone dengan kualitas yang sangat lumayan, ini barang yang pantas untuk kalian beli.
Yes guys, dan ini sudah 2 minggu kemudian. Selama 2 minggu itu, gua memang tidak tiap hari memakai headphone ini. Tetapi gue juga mendapatkan beberapa hal yang harus gue share ke kalian soal headphone ini. Oke, yang pertama kita buka lagi ya. Meskipun tadi kalian sudah melihat di video unboxingnya. Sorry, jadi yang kalian lihat tadi di unboxing, kalau misalkan kalian mau membeli, nah itu juga yang akan kalian dapat. Headphone ini memiliki bobot yang sebenarnya tidak terlalu berat. Mungkin kalau ada timbangan ini bobotnya sekitar 200 gram. Housingnya ini memakai plastik ABS. Tuh, bukan besi, jadi jangan berharap kalian mendapatkan material yang kokoh layaknya yang dipakai Sony X4. Jangan. Gue itu kalau nyebut produk Sony agak susah karena memang Sony itu sangat tidak pandai menamai produk-produknya. Bayangkan Sony WH-1000X M4 bla bla bla. Oke lanjut. Jadi material yang dipakai ini adalah ABS plastik dan di sini ada logonya. Logonya itu mirip logo TikTok ya sekilas. Dan ini balik lagi Soundcore. Kenapa harus ngasih logo yang kayak gini? Banyak logo yang bisa kalian desain, yang bisa kalian implementasikan ke sini gitu, yang lebih keren. Ini logonya kayak TikTok dan logonya itu tidak ada kesan elegannya sama sekali. Balik lagi ini menurut penilaian gue pribadi ya. Kalian boleh menilainya elegan dan lain-lain karena masing-masing pandangan kita itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Oke. So, sebelah kanan tadi ada logonya di sini Soundcore yang lagi-lagi gue bilang ini mirip TikTok ya logonya. Dan ada tombol untuk play dan pause music di sini. Lalu di sini ada tombol volume down dan up. Nah, ini headphone memiliki fitur noise cancelling, transparency mode, dan ya 1.800.000 dapat itu semua. Ini hal yang sangat patut kita apresiasi. Oke, ini sebelah kanannya. Oh sorry, ada lubang jack 3,5 mili juga. Jadi kalau misalkan kalian yang masih punya koleksi sound card untuk kalian dengarkan melalui headphone, ya jangan khawatir, kalian masih punya colokan headphone jack 3,5 mm. Oke. Lalu kita ke earpads-nya. Earpads-nya ini empuk guys ya, empuk. Materialnya ya nggak tahu apa tapi empuk ya di sini. Kalau misalkan kalian pernah coba Sony X4 atau WH-1000X M4 itu yang namanya ribet, ya ini mirip-mirip. Dan ya itu dia sebelah kanannya. Lalu kita ke sebelah kiri. Sebelah kirinya ya lagi-lagi logo TikToknya ada di situ. Ada tulisan di sini Space Series ya, di sini Space Series. Dan ada tombol noise cancellingnya di situ. Lalu di bawahnya ada tombol on off. Ini on off dan di sini ada lampu. Kita pencet aja lah. Ya, jadi nyala kalau kita pencet. Lalu di sini ada colokan Type-C-nya untuk kalian ngecas. Guys, by the way alias ngomong-ngomong, headphone ini harganya 1.800.000 tapi kualitas yang diberikan dan lifetime-nya ini menurut gua super keren. Kenapa begitu? Karena headphone ini sekali ngecas bisa lama guys dipakainya. Ini kita dengerin secara wireless ya. Dan mendengarkan music yang high res, high lossless. Sorry, apa sih namanya? Kita buka aja deh. So, jadi gua dengerinnya di high res lossless gitu. Ini adalah fiturnya Apple Music. Jadi kalau misalkan kalian ingin membeli headphone, pastikan device kalian juga support akan hal itu gitu. Karena sejatinya sebuah headphone tidak akan berguna kalau misalkan kalian hanya memiliki headphone-nya saja. Jadi pastikan kalian juga mendengarkan dari sumber audio yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan kalian colokkan ke Xiaomi Mi 4C itu tidak akan berguna. Sekarang kita tes headphone ini dan kebetulan sudah nyala ya. Ya, sebelum lebih jauh atau sebelum gua share soal kualitas audionya ya, kalau misalkan kalian punya Soundcore Space Q45 ini, kalian download aplikasi Soundcore-nya. Ya, ini Soundcore dan di sini sudah terkonek ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian baru beli dan baru download juga aplikasi ini, nanti akan menerima pembaruan. Jadi kalian harus update dulu firmware-nya atau software-nya. Jadi setelah itu kalian update, maka ya fiturnya jadi nambah gitu. Oke, jadi di sini menunya ada noise cancellation,
kalau gue aktifkan ya, ini noise cancellingnya bener-bener lumayan maksudnya ya, bukan bener-bener bagus ya, jadi tidak yang kedap-kedap banget gitu. Kalau misalkan kalian punya AirPods Pro 2 atau AirPods Pro yang pertama, terus kalian nyalain noise cancellingnya, nah AirPods Pro atau AirPods Pro 2 itu di atas ini ya, di atas ini banget, karena di sini gua punya AirPods Pro 2, jadi ya gua akan membandingkan dengan yang ada aja ya, jadi jangan membandingkan dengan yang tidak ada, oke? So itu noise cancellingnya. Jadi kalau misalkan gua ini sedikit banget ya gua masih bisa denger, meskipun segini gua masih bisa denger. Lanjut ke sound effect. Di sound effect-nya ini gua setting di default karena untuk manusia-manusia kayak gua itu pasti ingin mendengar suara naturalnya headphone ini tuh seperti apa gitu. Jadi di aplikasi Apple Music gue juga nggak mengaktifkan EQ, dan di sini juga default. Jadi benar-benar ingin mendengarkan suara natural headphone ini gitu. Oke, sekarang kita tes. Jadi gini guys, kita itu punya lagu wajib gitu. Masing-masing kita punya lagu wajib untuk mendengarkan sebuah headphone atau menguji sebuah headphone gitu. Dari kualitas suaranya sebagus apa gitu, dengan lagu yang kita percayai. Dan kebetulan gue percaya dengan lagu Don't You Remember by Adele gitu. Jadi gue setiap mau ngetes speaker atau audio apapun yang dibilang lumayan mahal atau bagus, gue akan memutar lagu ini karena lagu ini bener-bener lumayan bisa memetakan gitu loh, menurut gue ya, menurut gue pribadi ya. Kalian atau siapapun itu masing-masing punya lagu kepercayaan masing-masing gitu. Dan kebetulan kalau misalkan kalian penasaran dengan lagu ini dan didengarkan dengan headphone yang sangat bagus dan bener-bener berkualitas, ini lagu bikin merinding guys ya. Oke, kita dengarkan. Gua play. Ini volume ada di 80%. So, gue pause dulu dan gue akan jelaskan ke kalian. Di lagu Don't You Remember ini di intro pertama itu ada gitar akustik. Gitar akustik itu ditaruh di kanan dan di kiri ya. Jadi beriringan gitu antara sound kanan dan kiri, jadi beriringan dia gitu. Jadi suara gitar akustiknya benar-benar enak beriringan. Jadi enak banget. Kalau kalian dengerin lagu ini dengan headphone yang benar-benar berkualitas, gue yakin kalian akan benar-benar mendapatkan suara Adele dan kualitas musik yang diberikan. Pas bagian ini guys, ada melodi gitar sebelah kanan yang benar-benar gitu kan, benar-benar berasa. Jadi di headphone ini berasa ya. Balik lagi di headphone ini berasa banget. Jadi di kirinya gitar akustik yang terus-terusan mengiringi, dan di sebelah kanannya untuk melodinya ya, untuk gitar akustik juga, tapi bagian melodinya itu juga bener-bener cantik gitu, ngisi-ngisinya itu cantik. Dan meskipun memang ini terus mengisi gitu, jadi tanpa berhenti, tapi cantik banget dan berasa di headphone ini gitu. Aduh, gua nggak ngerti bahasanya, tapi itulah, semoga kalian paham yang gua maksud ya. Sorry. Oke, jadi ini perkusi sudah masuk, drum sudah masuk ya. Gini, gue akan jelaskan ke kalian. Sebelum kalian beli ya, gue nggak akan buat kalian tersesat ya. Ini pure dari gue pribadi yang sudah mendengarkan, ini gue bangga banget ya, yang sudah mendengarkan headphone seharga 70 juta gitu. Jadi ini pure gue sharing ke kalian. Ya mungkin ini belum ada apa-apanya ya headsetnya ya. Karena pada saat gue dengerin dengan headphone yang harga 70 juta itu, bener-bener Adele-nya kayak ada di sekitaran gue gitu. Kalau misalnya gue menutup mata, itu kayak ya udah gue lagi dengerin Adele nyanyi gitu, around me gitu, jadi di sekitaran gue. Segitulah, gimana sih kayak lu ngefans banget sama Adele, lalu lu ngerasa Adele itu nyanyi gitu di sebelah lo atau di sekitaran lo gitu, kayak gila enak banget ya, gitulah perasaannya. Tapi kalau misalkan gue dengerin di headphone ini, yang ada hanyalah suara Adele bagus, dan gue mendengarkan sebagus itu, dan
dari musiknya dan lain-lain. Ini keren sekali gitu. Tapi gue tanpa merasakan Adele-nya ada di sekitaran gue gitu. Jadi begitu ya. Jadi ini suaranya bagus gitu. Dari barusan sudah masuk drumnya ya. Drumnya persis ada di tengah-tengah ya. Jadi bener-bener stagingnya ada di tengah drumnya, tapi tidak memenuhi kepala ya. Kan ada tuh headset tuh yang settingannya itu yang kayak drum itu kayak memenuhi kepala dan akhirnya pusing gitu. Enggak, ini kayak lebih oke, ini kalem gitu, ini enak gitu. Jadi begitu ya. Suara gitar akustiknya yang sebelah kiri juga masih sangat dominan terasa. Lalu untuk melodi akustiknya yang sebelah kanan juga itu masih sangat dominan terasa gitu. Jadi tidak ada yang dibuang ya. Headset yang bagus itu ketika instrumen lain masuk, kayak misalkan ini I know I have a weak heart, ini kan drumnya masuk ya. Drumnya masuk tetapi suara instrumen yang sebelumnya ada itu jadi tidak hilang atau tersamarkan, enggak. So balik lagi, jadi ini tuh komposernya Adele itu bener-bener brilian banget. Jadi naro-naro instrumennya gitu, ngeditnya itu sangat enak gitu. Jadi wah, ini kacau sih. Makanya gue itu kalau misalkan dengerin headphone yang bagus itu pasti gue dengerin dari lagu-lagunya Adele, terlebih yang Don't You Remember ini, karena menurut gue ini bener-bener brilian banget dan secara peletakannya gitu bener-bener pas. Jadi tidak ada yang over di telinga kanan atau kiri atau di tengah-tengah. Jadi stagingnya bagus gitu. Ini headphone lumayan bagus ya. Bener-bener ini headphone 1.800.000 bener-bener lumayan nih, lumayan mengganggu nih gitu ya kan. Tapi nggak yang kayak banget, nggak sih, tapi bisa dinikmati. Bukan yang kayak mantep banget. Kalau misalkan gua bandingkan dengan AirPods Pro 2, karena AirPods Pro 2 ini adalah jenisnya headset yang dimasukkan ke dalam telinga atau in-ear gitu. Jadi feelingnya juga beda. Sementara ini tuh kayak mengcover daun telinga lu semua ya kan. Jadi feelingnya beda gitu. So lanjut lagi. Oke, dari sini tadi ya sudah masuk refnya Don't You Remember, nah kayak gitu. Dia itu memang suara gitar akustik yang ada di sebelah kiri itu memang sudah tidak ada, dan yang ada hanyalah suara-suara drum, suara bass dan lain-lain, itu semuanya nyatu gitu, tidak misah ya, nyatu. Sementara kalau misalkan di headphone yang benar-benar bagus itu masih berasa terpisah gitu, jadi benar-benar enak gitu dengerinnya. Di sini nyatu, tetapi kita itu masih kayak misalkan kita nyampurin kayak apa ya, kayak kita lagi makan apa ya yang rasanya nano-nano kayak gitu ya, meskipun dia sudah dicampur gitu ya kan di dalam satu wadah, tetapi kita masih bisa merasakan rasa-rasa yang dicampur itu gitu. Jadi nggak teraduk semuanya, enggak gitu. Jadi ya gitulah, jadi masih terasa gitu. Ini headphone lumayan oke nih di harga 1.800.000. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ya, asalkan kalian mendengarkannya melalui handphone kalian yang lumayan bagus, yang sudah support high res ya, itu headphone ini tuh akan bagus gitu. Jadi pastikan, balik lagi, kalau misalnya kalian mau beli headphone ini, pastikan device yang kalian pakai juga support untuk high res gitu. Jadi ya biar kalian juga merasakan benar-benar kualitas headphone tersebut, headphone ini gitu ya kan. Jadi biar kalian nggak sia-sia membelinya gitu. Jadi pas bagian ini, and warning I and heaviness in my head. Selain ini apa maksudnya, semua instrumen berhenti ya. Pada saat semua instrumen berhenti, tetapi ada terdengar gitu sedikit dari suara pianonya. In my head, dipencetnya terasa ada di headphone ini. Mantap gitu loh. Jadi terasa ada di headphone ini. Jadi bukan cuma mendengar suara drumnya lagi berhenti dulu gitu, kayak kayak di pause gitu ya kan. In my head, gitu. Jadi suara keyboard atau piano itu masih terdengar di sini. Jadi headphone ini gua nyatakan ini lulus sih uji gitu. Dan kalau misalkan kalian mau beli ya, dari gua sih ini dapat rekomendasi ya. Karena ya ini stagingnya lumayan bagus gitu. Untuk di harga 1.800.000 gitu. Mungkin kalian punya headphone atau rekomendasi headphone lain yang harganya mirip-mirip 1.800.000, tapi guys, di channel luar negeri sana ada yang membandingkan headphone ini dengan Sony WH-1000XM4 itu. Mereka bandingkan dengan Sony yang harganya bahkan 5 juta gitu pada saat dulu rilis, meskipun sekarang sudah 3 jutaan. Kita bandingkan sekarang juga ya, tetap lebih mahalan Sony karena harganya sekarang juga masih 3 jutaan, 3.300.000 ya, 3.400.000 kalau nggak salah.
Terus ini 1.800.000, dan menurut channel YouTube yang dari luar negeri itu, suara Soundcore ini tuh lebih bagus katanya. Meskipun begitu, karena gue sudah pernah coba ya enggak sih, tetap menangan Sony buat gue karena gue udah coba gitu. Meskipun sekarang barangnya udah nggak ada, tapi gue masih inget banget rasanya gitu. Ini sih keren gitu ya, meskipun kalau misalkan gue punya duit 1.800.000 kayaknya gue nggak akan beli ini gitu, karena gue sudah punya AirPods Pro 2, dan untuk apa membeli ini karena tidak akan bisa menggantikan itu gitu, kecuali mungkin gue upgrade-nya ke AirPods Max gitu loh. Jadi kalau untuk gue pribadi, gue nggak akan beli ini karena kebetulan sudah punya itu gitu, AirPods Pro 2. Tapi buat kalian yang lagi cari headphone yang kualitasnya lumayan bagus ya, ini jawabannya gitu. So guys, kayaknya segitu dulu videonya, nanti kepanjangan ya. Semoga video ini tuh bisa menjawab buat kalian, atau mungkin bisa sebagai bahan pertimbangan buat kalian membeli atau tidak gitu ya. Gua nge-review bener-bener sejujur-jujurnya, tanpa ada yang dilebih-lebihi dan dikurang-kurangi gitu. Jadi kalau misalkan gua lebihi, gua juga nggak punya untung, dan misalkan gua kurangi, yang ada malah dosa gitu. Jadi memang kualitasnya bagus ya. Dari packagingnya juga bagus seperti yang kalian lihat tadi pas unboxing. Jadi kalau misalkan kalian mau membeli, belilah. Gue yakin kalian akan happy gitu kalau misalkan kalian beli, karena harganya yang memang tidak terlalu mahal gitu. Kalau misalkan kita dibandingkan, kalau misalkan gue bandingkan dari telinga gue ya, Sony WH-X1000 M4 itu dengan ini, ya tetap menangan Sony. Mungkin ini 8 dan Sony 10 kalau misalkan kita kasih rating ya. Sony ada di 10 dan ini ada di 8 gitu. Tetap ada di bawah Sony menurut gua, karena gua ngerasain Sony itu bener-bener lebih matang gitu daripada ini. Oke, pasti memang karena Sony sudah main lama di bidang perheadphonean. Jadi ya udahlah, kita harus terima meskipun harus kalah gitu, karena ya ini harganya 1.800.000 bos. Jangan dibandingkan dengan harga yang memang 2 kali lipatnya lebih mahal. Itu sangat lucu sekali gitu. Jadi headphone ini bagus sekali untuk harganya yang 1.800.000 ya, bagus sekali, alternatif bahkan buat kalian yang sedang mengejar Sony WH-X1000 M4 itu ya. Oke guys, segini dulu videonya. Semoga kalian happy dengan videonya, dan semoga kalian paham yang gue maksud ya. Dari staging dan kualitas audio ini benar-benar bagus ya. Kalau misalnya kalian mau membeli, nanti gue share linknya ke kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya ini belinya di mana, nanti gue share linknya ke kalian ya. Itu pun gue mau nanya temen gue dulu gitu, karena teman kantor gua yang membeli ini gitu. Oke? Dan ya, kalau misalkan ada saran ya, boleh kalian drop di kolom komentar biar gua juga bisa memperbaiki konten kedepannya. Dan kalau misalkan ada yang kurang-kurang, boleh juga kalian taruh saran kalian di kolom komentar. Oke? Gua nggak akan sakit hati dan nggak akan keberatan mendengarkan saran dari kalian gitu. Thank you banget buat kalian yang sudah subscribe, dan gua juga sangat mengapresiasi kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian subscribe di channel ini, gua juga ingin ngasih tontonan yang berguna juga buat kalian gitu. Jadi kalau misalnya ada saran, ya drop di kolom komentar. Oke? Ya, segitu dulu videonya. Thank you, sehat-sehat buat kalian. Bye-bye.